Oke, salam dan selamat ketemu kembali bersama saya Empu Glol. Di sesi ini saya akan menanggapi pertanyaan saudara kita yang di atas ini. Seperti inilah salah satu contoh pertanyaan yang bagus dan mengarah. Ini kan pertanyaan yang sifatnya memang harus agar kita semua bisa tahu maksud Empu kalau bertanya itu seperti ini, seperti inilah. Pertanyaan yang Empu anggap baik dan masuk akal, logis, tidak mengadu domba, tidak ada muatan-muatan yang tujuannya nggak baik. Kebanyakan berapa kali ketika Empu nanggapi, padahal Empu ditanya nih, Empu nanggapi, ujung-ujungnya malah Empu yang dianggap salah, padahal Empu nanggapi pertanyaan. Itu seperti ini. Oke, kita tanggap dulu. Salam tabe Empu, untuk nambah wawasan saya mau nanya Empu, kalau Panglima Dayak yang sebenarnya itu harus pakai aksesoris yang banyak. Terima kasih atas penjelasan. Maksudnya itu apakah Panglima Dayak itu harus pakai aksesoris yang banyak? Mungkin seperti itu kira-kira. Jadi perlu saya jelaskan kembali lagi ke konten saya sebelumnya ini. Kan ada konten sebelumnya. Kalau kita bicara Dayak ini kan besar. 400 lebih di dalamnya. Dengan berbagai bahasa yang berbeda-beda. Kebanyakan bahasanya nggak nyambung, nggak saling ngerti. Bagaikan orang Jawa ketemu orang Bugis. Seperti itu. Orang Bugis ketemu dengan sumpamanya orang Betawi. Ya, seperti itulah Dayak. Dari sisi bahasanya. Jadi jangan disamaratakan semua. Lebih baik, karena pertanyaan ini saudara kita belum paham arahnya, maka sebaiknya Empu persempit arah daripada pertanyaan ini. Kenapa? Saya mengarah langsung ke suku Dayak Benua, Tonjoy atau Bentian saja. 3 suku ini. Nah, apakah di budaya Dayak Benua, Tonjoy atau Bentian itu ada yang namanya Panglima? Ini sudah berulang kali saya katakan, di dalam budaya kami Dayak Benua, Tonjoy ataupun Bentian, kami tidak ada sebutan atau gelar yang namanya Panglima. Nggak ada dalam budaya kami. Gitu. Tapi seumpamanya Empu ada, Empu. Itu kalau toh ada di zaman dulunya, itu diberikan oleh kerajaan Kutai. Kutai mana? Kutai Kertanegara yang memberikan gelar itu, termasuk Temenggung dan lain-lain. Patih, banyak hal gelar-gelar lainnya. Itu dari kerajaan Kutai Kertanegara yang memberikan. Kerajaan Kutai Kertanegara Ing Martadipura. Itu letaknya di Kalimantan Timur. Jadi nggak ada Dayak gelar semacam itu. Nah ini di Dayak Benua aslinya Tonjoy ataupun Bentian yang memang ada, bukan diberikan oleh dari Kesultanan Kutai, bukan diberikan dari kerajaan, itu penyebutannya itu pengelima, itu pemanuk, atau di Kalteng menyebutnya pangkalima, seperti itu. Ulun Jagau, Ulun Jani Terak, Batak Malak. Nah ini penyebutan kepada orang-orang yang mempunyai keberanian khusus. Sedangkan ini seperti apakah untuk menyamakan pengelima ini, Empu, kedekatannya? Pengelima ini sama istilah di Pulau Jawa itu pendekar. Pendekar pilih tanding gitu. Pengelima tidak sama dengan panglima. Kalau panglima itu pemimpin pasukan yang ada. Seperti apa? Panglima TNI, Tentara Nasional Indonesia. Pasukan yang ada seluruhnya dialah panglimanya. Seperti itu. Itu panglima. Gitu. Panglima dari sebuah kerajaan. Raja menunjuk atau sultan menunjuk seseorang untuk menjadi panglima, memimpin pasukan yang ada, pasukan perang. Ini panglima. Gitu. Kalau di Dayak kami memang nggak ada. Nah, terus bagaimana seumpamanya di Dayak Empu ada Empu Dayak Benua, Tonjoy ataupun Bentian yang bergelar panglima Empu? Ya itu kan diberikan oleh kerajaan di zaman itu.
sebagai suatu anugerah. Ya, mungkin ada hal yang membuat gelar semacam ini diberikan. Mungkin sebagai ucapan terima kasih, mungkin sebagai karena mereka ini ada jasa terhadap kesultanan yang ada, terhadap kerajaan yang ada. Jasa-jasa ini kemudian diberikan kepada orang tersebut. Seperti itu. Nah, itu mungkin bisa paham. Kemudian, apakah sosok panglima itu banyak aksesorisnya? Saya bingung karena di Dayak tidak ada panglima, di Dayak kami. Tapi kalau panglima, apakah oke, kita bilang saja panglima di budaya kami. Apakah panglima pemanuk Ulun Jagau Batak Malak ini mempunyai aksesoris yang penuh kalung-kalung, betaring-taring segala macam? Apakah seperti itu cerminannya? Enggak. Ya. Seorang panglima, seorang Ulun Jagau Batak Malak Jani Terap Tahan Tares Mata Tahan Pasat itu bukan ditunjukkan dari aksesoris yang dia pakai, bukan, karena ini menyangkut ilmu kesaktian yang dimiliki dia secara pribadi, nggak ada hubungannya dengan aksesoris yang dipakai. Aksesoris yang dipakai itu seperti saya Empu Glol, ini sebagai seni karena saya pelaku seni orang Dayak. Jadi jangan tertipu dengan penampilan yang ada berkalung-kalung penuh, bukan di situ letaknya. Jadi keilmuan seseorang bukan dilihat dari kalungnya, bukan dilihat dari tatonya, bukan dilihat penuhnya aksesoris yang dia pakai, bukan. Gitu. Bagaimana untuk mengetahui hal ini, Empu? Anda tidak akan mengetahui sampai kapanpun, terkecuali itu, Anda bermasalah dengan orang ini, terkecuali ada sesuatu yang membuat orang ini marah. Ketika sumpahnya diganggu atau seperti apalah, maka ini akan kelihatan. Kalau enggak, ini tidak akan kelihatan sampai kapanpun. Seperti itu kalau panglima. Kalau panglima itu kita terlihat banyak pada saat ini. Panglima ini di ormas juga ada banyak ormas atau perkumpulan kita yang ada di Kalimantan ini kan banyak panglimanya di situ. Nah, terus ada saudara kita kemarin yang marah, nggak boleh begitu, Empu, nggak boleh sembarang mengangkat panglima di ormas, cukup ketua umum. Lo itu kan keinginan Anda, ya, keinginan Anda. Nggak boleh intervensi ke perkumpulan ormas orang lain. Kamu mau protes, kapasitasmu apa? Legal standingmu apa? Sekarang kalau kamu punya legal standing untuk memprotes itu, kamu bawa. Ya. Berkasmu yang ada untuk memprotes. Karena perkumpulan yang ada atau ormas yang ada itu nggak main-main. Kebanyakan itu SK dikeluarkan dari Menkumham, izin resmi. Pemerintah dikeluarkan dari pemerintah pusat. Itu. Kamu seumpamanya mau memprotes itu, kamu nggak punya kapasitas apa-apa, saudaraku. Mohon maaf. Kamu sama seperti saya. Kita nggak boleh memprotes ADRT, anggaran rumah tangga perkumpulan orang lain. Mengintervensi juga nggak boleh. Kita nggak ada hak. Gitu. Terserah dia mau mengatur anggaran rumah tangganya dia. Mau dia bentuk di ormasnya dia 1000 panglima juga di dalamnya juga nggak ada masalah. Itu kan panglima yang ada ini kan di dalam perkumpulan, di dalam ormasnya dia, bukan untuk seluruh Dayak. Gitu. Kebanyakan orang nggak paham. Sampai bosan pun jelaskan, berulang-ulang, berpuluh kali. Mereka panglimanya di ormas perkumpulannya dia. Nggak boleh gitu, Bu. Loh, kok nggak boleh? Terserah orang dong. Orang yang punya anggaran rumah tangga kok perkumpulan orang. Kamu bukan siapa-siapa. Itu. Nggak percaya? Silakan bawa berkasmu. Datangin aja ormas yang ada kalau kamu berani. Ya. Malah-malah kamu kena sanksi nanti. Jadi masalah. Itu nggak boleh. Itu hak orang lain, seperti itu. Empu di sini hanya menjelaskan itu seperti apa tentang sesuatu hal dengan tujuan yang baik dan positif. Terima kasih buat yang bertanya di atas, pertanyaan yang cukup luar biasa dan bagus. Hanya itu yang dapat Empu sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam budaya.